Silakan Laura untuk memimpin kita ya. Baik teman-teman dari Ibu Guru, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Saya bawakan dengan ajaran saya yaitu Islam. Bagi teman-teman yang beragama lain, silakan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Laura sudah memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya sebelum kita memulai pembelajaran yang selanjutnya. Kita bernyanyi dulu untuk menambah semangat kalian ya. Silakan kalian lihat video berikut ini. Baik, terima kasih kalian masih semangat. Nah, selanjutnya guru mau mengecek kehadiran kalian. Siapa saja yang hari ini tidak masuk? Kristi. Ah, Kristi ya? Ya, Kristi. Grace. Oh iya, banyak ya. Ada 5 orang ya yang tidak masuk. Baik, guru catat. Semuanya izin atau sakit? Izin. Ya, karena hujan ya. Banyak yang izin ya, tidak apa-apa. Baik anak-anak, masih semangat pagi ini? Masih. Baik, kita buktikan dengan tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, mantap sekali. Ternyata kalian masih semangat. Ya, baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Betul sekali. Nah, tapi sebelum itu, guru mau menanyakan. Ya, pada pertemuan yang kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Masih. Apa ya, Laura? Iya, tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, yaitu tentang mencari apa? Ya, mencari informasi dari teks bacaan menggunakan unsur kata tanya apa, siapa, bagaimana, Siapa ya, kemudian ditulis dalam peta pikiran. Yang ketiga yaitu tentang cara sembuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ya, betul sekali. Ya, oke, selanjutnya anak-anak, pada pertemuan kali ini ya kita akan belajar tentang tema 2, muatan pelajaran
dengan menggunakan kalimat yang efektif. Ya, seperti itu. Kemudian untuk muatan pelajaran IPS, kalian menemukan contoh-contoh upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang muatan IPA, muatan pelajaran IPA, kalian di sini ditugaskan untuk menemukan, ya, untuk seperti itu ya. Nanti guru pandu kalian mulai dari guru menampilkan video pembelajaran, kemudian kita bertanya jawab, kita berdiskusi, kemudian kalian nanti menyajikannya di depan kelas, kemudian kalian mengerjakan LKPD dan selanjutnya sampai di kegiatan penutup kalian mengerjakan post test untuk mengecek, ya, kira-kira apakah kalian sudah memahami pelajaran kita hari ini. Seperti itu ya, bisa ya anak-anak? Nah, di depan Bu Guru sudah menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, siapa yang bisa baca tujuan pembelajaran kita? Ya, Naura. Nah, nomor 1 apa ya? Setelah membaca teks tentang pertempuran Surabaya, siswa mampu memperjelas ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan dengan benar. Iya, betul sekali. Yang kedua siapa? Giliran mau baca ini ya? Ya, Jenson. Ya, silakan Jenson. Setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan menggunakan kalimat efektif Dengan benar, iya betul. Lanjut, yang ketiga. Iya, Riawan. setelah membaca teks dan Menjelajah informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan dengan benar. Iya betul. Lanjutnya siapa lagi yang mau giliran baca? Ya, Aprilia ya. Ya, dibaca. Biar selanjutnya nak dibuka maskernya kalau membaca. Ayo. Setelah melakukan, ya baca. Oh ya kan? Boleh berdiri sini nggak apa-apa. Ya. Setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menemukan ciri-ciri hewan berdasarkan ada petanya dengan benar ya. Yang terakhir guru baca. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan hasil pengamatan terhadap cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, jadi seperti itu ya, anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjutkan kegiatan kita, yaitu kita akan mempelajari materi kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Bu Guru mau tanya, apakah kalian sudah menyiapkan bahan ajar LKPD yang sudah Bu Guru bagi pagi-pagi? Ya kan, ada media dengan alat-alat tulisnya ya. Sudah? Sudah. Baik, silakan kalian tonton video pembelajaran yang Bu Guru tampilkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak cerdas, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan melanjutkan membahas materi ringkasan tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2 Bekerja sama mencapai tujuan. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama tentang menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kita lanjutkan tentang materi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia.
perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak hanya bersifat kedaerahan, melainkan sudah bersifat secara nasional. Adapun pertempuran-pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara lain pertempuran Medan Area di kota Medan, kemudian pertempuran Ambarawa di kota Semarang, Jawa Tengah, kemudian pertempuran Bandung Lautan Api di kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya yaitu materi tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adapun tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan juga makanan. Kemudian yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, dan juga kering. Kemudian yang ketiga yaitu untuk melindungi diri dari pemangsa. Adapun penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan, misalnya yaitu buaya memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam, yaitu untuk memudahkan dalam memakan daging. Kemudian bebek ini memiliki paruh pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Ini untuk menyaring makanan dan juga lumpur, memisahkan makanan dan juga lumpur. Kita lanjutkan tentang penyesuaian bentuk kaki. Ini kaki pemakan daging, kaki burung pemakan daging, bentuknya kokoh dan memiliki kuku yang tajam, contohnya elang. Fungsinya adalah untuk mencengkeram mangsa dan juga untuk merobek makanan. Kemudian penyesuaian bentuk mulut pada serangga, contohnya yaitu kupu-kupu. Ini memiliki bentuk mulut penghisap sehingga memudahkannya mendapatkan nektar yang terletak di dalam bunga. Kemudian materi tentang cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan berbeda dan juga melindungi diri dari pemangsa. Unta ini merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun pasir yang panas dan juga kering. Di punuknya ini berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Kemudian beruang kutub ini melakukan penyesuaian dengan memiliki rambut yang putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu maupun oleh musuhnya. Kemudian memiliki lapisan lemak di bawah kulit, ini untuk bertahan di suhu yang sangat dingin. Lanjut, bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai dengan kondisi lingkungannya. Sedangkan ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk perlindungan diri. Juga di tubuhnya banyak terdapat duri di permukaan tubuhnya. Ini juga untuk melindungi diri dari mangsanya. Kita lanjut ke membuat peta pikiran dari teks sejarah. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Kemudian buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Kemudian tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Nah, baik anak-anak, kalian udah melihat video tadi ya? Ya. Terus Bu Guru mau tanya sebelum kita melanjutkan ya. Ada kegiatan selanjutnya, Bu Guru mau tanya, apa itu kalimat efektif? Ada yang masih ingat berdasarkan video yang kalian lihat tadi? Iya, Laras ya. Kalimat efektif. Iya. Adalah kalimat yang sesuai kaidah bahasa Indonesia yang
Iya. Dibuka maskernya nggak apa-apa nak ya, biar terdengar jelas. Oke, baik, betul sekali. Yaitu kalimat memiliki susunan berdasarkan kaidah yang sebenarnya, yaitu kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, betul. Kemudian dari informasi tadi di video yang kalian lihat, kalimat efektif itu memiliki susunan yang bagaimana tadi? Memiliki subjek, predikat, objek, keterangan. Iya, betul sekali. Selanjutnya kalian tadi mendapatkan informasi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan. Iya, iya. Kira-kira apa saja tadi yang kalian lihat tadi? Ayo. Tentang pertempuran Ambarawa. Lagi kelompok sana. Pertempuran dan Ambarawa sudah. Pertempuran Medan area. Medan area. Terus sebelah sana lagi Bandung Lautan Api, yaitu itu semua tadi merupakan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya tadi ada informasi lagi, yaitu tentang cara menyelesaikan hewan ya, cara menyelesaikan diri hewan ya. Bagaimana tadi? Kira-kira hewan apa saja yang kalian lihat tadi? Unta, bebek, lawan dulu makanya. Untuk yang bebek tadi cara menyelesaikan dirinya bagaimana? Bagaimana tadi? Bebek memiliki paruh, kemudian paruh pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur sisir di bagian. Iya, betul sekali. Oke, baik. Sekarang Guru masih punya video satu lagi. Tolong kalian tonton. Ya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi masuk ke Surabaya. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan tersebut, mari kita lengkapi peta pikiran berikut ini. Pertempuran Surabaya. Apa peristiwa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah Oke, baik anak-anak. Nah, dari teks bacaan yang dibacakan tadi ya, pada video pembelajaran, Bu Guru mau tanya. Di depan sudah terpampang itu pertanyaan ya. Cara membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Apa? Siapa yang bisa ya? Peristiwa yang terjadi. Apa? Peristiwa, pertanyaannya dulu nggak? Pertanyaannya. Apa? Maka peristiwa yang terjadi.
Mengapa pertempuran tersebut terjadi? Pertempuran tersebut terjadi karena Indonesia menolak ultimatum dari Inggris. Siapa yang terlibat dalam pertempuran? Yang terlibat dalam pertempuran adalah rakyat Indonesia dan pasukan Inggris. Di mana pertempuran tersebut terjadi? Pertempuran tersebut terjadi di Surabaya. Kapan pertempuran tersebut terjadi? Pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 10 November 1945. Bagaimana pertempuran tersebut? Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Sahabat cerdas, berdasarkan peta pikiran tersebut, kamu dapat mengembangkannya menjadi tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri. Gunakanlah kalimat efektif dalam mengembangkan tulisanmu. Kelompok kalau sudah bentuknya seperti ini, nanti ada merapat sedikit saja. Nah, sebelumnya guru bentuk kelompok. Di sini minta kelompok kupu-kupu. Yang di sini mau menjadi kelompok elang. Yang di sana cicak. Ganti cicak. Kemarin buaya, sekarang minta cicak ya. Oke, baik. Ya, kelompok kupu-kupu, elang, dan cicak. Oke, Bu Guru minta berdasarkan informasi tadi ya, sudah membuat pertanyaan kita sudah buat jawabannya juga ya. Bu Guru meminta kalian mendiskusikan bersama kelompoknya ya. Ya, nanti ini yang pertama ini untuk melakukan bahasa Indonesia. Kalian membuat tulisan dibentuk menjadi paragraf ya. Dibuat menjadi paragraf informasi yang kalian dapat tadi. Ya, mengenai peristiwa apa yang terjadi sampai ke pertanyaan yang bagaimana. Buat jadi satu tulisan ya, suatu tulisan atau bisa disusun menjadi satu paragraf. Kalian bisa ya? Bisa. Nanti diskusikan bersama teman di kelompok kalian. Oke, baik. Nah, guru lanjutkan. Ya, guru lanjutkan video yang berikutnya. Sahabat cerdas, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Sahabat cerdas, dari peristiwa pertempuran Surabaya, kita mengetahui bahwa persatuan dan kerjasama menjadi salah satu faktor yang membuat bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya. Sahabat cerdas, pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I, dan agresi militer Belanda II. Berikut ini salah satu informasi tentang pertempuran yang terjadi di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa merupakan pertempuran antara pasukan Sekutu dan Nika dengan Indonesia di Ambarawa. Ketika pasukan Sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur. Sahabat cerdas, setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Oke, baik, Bu Guru jeda lagi videonya ya, karena di sini mau meminta kalian berdiskusi lagi dengan kelompoknya nanti ya. Setelah selesai video Bu Guru tayangkan, kalian mendiskusikan tentang contoh-contoh upaya mempertahankan kemerdekaan. Kira-kira kalian bisa? Bisa? Mana semangatnya? Bisa. Oke, baik. Kalau begitu itu tugas yang kedua ya, untuk berdiskusi. Nah, kan? Yang
Sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Amati gambar berikut ini. Ayam, bebek, ikan, dan cecak. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Dan apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Sahabat cerdas, sekarang mari kita lengkapi peta pikiran berikut ini. Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Pertama, ayam. Ciri-ciri hewan: memiliki paruh runcing, berkaki dua, memiliki sayap, dan berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitat: daratan yang lapang seperti pekarangan belakang rumah. Kedua, bebek. Ciri-ciri hewan: memiliki paruh berbentuk sudu, leher panjang, kaki berselaput, bulu berlapis lilin, dan berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitat: di darat, seperti di daerah kering maupun air, serta daerah berlumpur. Ketiga, ikan. Ciri-ciri hewan: hidup di air, dapat berenang, bernapas menggunakan insang, dan memiliki sirip. Ciri-ciri habitat: perairan air tawar atau air asin. Keempat, cecak. Ciri-ciri hewan: bertelur, memiliki perekat pada kakinya, melindungi diri dengan memutuskan ekornya. Ciri-ciri habitat: hidup di sela-sela interior rumah, dapat ditemui di pepohonan di daerah yang hangat dan lembab. Sahabat cerdas, setiap habitat memiliki ciri-ciri yang berbeda seperti struktur alam, ancaman, dan sumber makanan bagi yang hidup di dalamnya. Sehingga ciri hewan harus sesuai dengan kondisi habitat agar hewan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cecak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Sahabat cerdas, pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Untuk mengetahuinya, mari kita simak bacaan berikut ini. Bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Sahabat cerdas, berikut ini beberapa ciri khusus hewan beserta habitatnya. Pertama, lebah. Ciri khusus: memiliki sengat pada ekornya, mempunyai sepasang antena reseptor, mempunyai sepasang mata majemuk dan 3 mata kecil, dan menghasilkan madu. Ciri habitat: lingkungan yang memiliki banyak tumbuhan dan bunga. Kelelawar. Ciri khusus: memiliki kemampuan ekolokasi, mampu mengeluarkan bunyi ultrasonik, merupakan hewan nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari, dan memiliki kemampuan tidur bergantung. Ciri habitat: terbiasa tinggal di tempat yang gelap dan lembab. Bunglon. Ciri khusus:
mampu merubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat dia berdiam atau berada, atau mimikri. Memiliki lidah yang panjang dan berfungsi untuk menangkap mangsanya meskipun di tempat yang jauh. Ciri habitat biasanya bertempat di semak-semak, pepohonan, dan terkadang ada juga yang berada di bebatuan. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 2, subtema 2, dan pembelajaran pertama. Oke, baik anak-anak, kalian sudah menonton video yang pertama dan yang kedua. Nah, kemudian untuk muatan pelajaran IPA, kalian bahasa Indonesia sudah ya, IPS juga sudah. Kemudian yang mata pelajaran IPA ini Bu Guru minta kalian menuliskan ciri-ciri hewan, ya. Karena di sini ada 3 kelompok, ya masing-masing kelompok menuliskan 2. Nanti menyajikannya juga dibaca 2 saja ya, walaupun nanti misalkan Bu Guru kasih tugas di LKPD-nya itu ada 4 ya, tapi nggak apa-apa. Nanti supaya saat menyajikannya tidak terlalu banyak, oke? Ya, di sini kalian boleh memilih ya, memilih hewannya yang tadi sudah ada di video pembelajaran, kemudian sudah ada di bahan ajar kalian. Kalian bisa menemukan informasi dari mana saja ya, tadi melihat dari video pembelajaran, kemudian dari bahan ajar yang Guru bagi. Silakan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian ya, silakan berdiskusi ya ya. Silakan untuk tugas yang pertama, kalian menuliskan informasi ya dari teks bacaan menggunakan kalimat efektif. Nanti kalau yang sudah selesai, kelompoknya bisa menampilkan ke depan ya, menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Tidak. Baik, dilanjutkan. Ya, ingat berdiskusi dengan temannya. Hah? Nah, di sini kalian memilih 1 hewan saja nggak apa-apa. Ya, kemudian cara menyesuaikan dirinya bagaimana ditulis di bawahnya. Nanti ditampilkan yang itu saja. Nah, kalian membuat informasi, menuliskan informasi bacaan dalam sebuah paragraf. Ya, kelompok cicak sudah hampir selesai. Yuk, kelompok lainnya segera. Oke, baik, anak-anak ada yang
belajar cara menyelesaikan diri belajar. Gitu ya. Pakai PR yang upaya mempertahankan kemerdekaan. Contohnya, gitu. Ayo, yang silakan cerita. Siapa? Anda yang menunggu. Yang upaya mempertahankan kemerdekaan. Silakan bantu di sini Lara sudah menulis dan kita menuliskan upaya mempertahankan kemerdekaan. Iya. Iya. Ini semuanya jangan menulis tentang bahasa Indonesia. Ciri-ciri. Pepe menuliskan itu salah satu hewan saja ya. Salah satu hewan saja lalu dikasihkan. Aktivitasnya ada ciri-cirinya, ada cara menyelesaikan dirinya. Ada. Iya, nanti tuliskan di bawahnya. Oke, silakan. Ya. Tadi apa yang memutuskan ekornya? Yaitu auto kami. Ayo Bu Guru, kasih waktu 5 menit lagi, ya, 5 menit lagi. Kemudian menampilkan ke depan. Ini apa? Karena punya ciri-ciri, kemudian cara menyelesaikan dirinya, dan kemudian yang upaya siapa yang menulis? Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau menulis dari apa satu-satu nggak apa. Nanti di bawah ya, di bawah catatan. Ya, berarti sudah mau selesai ya diskusinya. Ada yang sudah selesai? Ayo. Ya, baik anak-anak, ada yang sudah selesai kelompoknya? Sudah betul ya? Kelompok siapa ya? Kelompok Cicak, mau maju duluan? Ya, silakan. Ayo. Ayo, yang lainnya menyimak, mendengarkan hasil diskusi teman dari kelompok Cicak. Kami dari kelompok Cicak ingin Menyajikan. hasil diskusi kami. Ya. Satu, terjadinya pertempuran di Surabaya antara Indonesia dan Inggris. Pertempuran tersebut terjadi karena Indonesia menolak ultimatum dari Inggris yang terlibat dalam pertempuran tersebut, yaitu rakyat Indonesia dan pasukan Inggris. Pertempuran terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945, di mana pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Ya, selanjutnya. 2. Ciri-ciri hewan
bertelur memiliki perabot pada kakinya, melindungi diri dengan memutuskan ekornya. Ciri-ciri habitat: hidup di sela-sela interior rumah, dapat ditemui di pepohonan yang hangat dan lembab. Cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan memutuskan ekornya. Contoh upaya mempertahankan kemerdekaan: 1. Terjadinya pertempuran Surabaya dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Iya, tepuk tangan buat kelompok 3. Kita kasih tepuk salut ya. 1, 2, 3. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, kelompok 3, Bu Guru mau tanya. Itu tadi ciri-ciri apa ya? Ciri-ciri cicak. Oke, baik. Ya, selanjutnya kelompok siapa? Dikit lagi. Ya, kelompoknya Martin sama James kasih turunin maskernya. Ya, Teman-teman, kami dari kelompok kupu-kupu mau dan hasil diskusi kami ya. buatan bahasa Indonesia. Pertempuran tersebut terjadi karena Indonesia menolak ultimatum dari Inggris. Yang terlibat dalam pertempuran tersebut yaitu rakyat Indonesia dan pasukan Inggris. Pertempuran tersebut terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Buatan pipa. Ciri-ciri hewan bebek: memiliki paruh berbentuk sudu, leher panjang atau berkelapuk, bulu berlapis dingin, berkembang biak dengan bertelur. Ciri habitatnya dibaca. Ciri habitat: di darat seperti di daerah kering maupun air, serta di daerah berlumpur. Cara menyesuaikan diri di lingkungan: bebek memiliki paruh pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya untuk memisahkan makanan dan lumpur. Muatan IPS: terjadinya pertempuran Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Iya, tepuk tangan buat kelompok kupu-kupu. Tepuk tangan lagi. 1, 2, 3. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Ya, oke. Guru mau tanya, dari yang membuat apa ya, paragraf tadi ya, mencari masa itu pertempuran apa yang dibahas tadi ya? Pertempuran Surabaya. Oke, Mas. Ya. Selanjutnya kelompok Elang sudah siap? Sudah, silakan. Ya, boleh. Ya, dikasih turun sedikit. Ya, biar Dari kelompok elang akan lainnya menyimak. Ya, didengarkan. Ya. kami dari kelompok elang akan memberi hasil diskusi kami. Ayo, yang lainnya menyimak ya. Ya. Kami dari kelompok elang akan memberi hasil diskusi kami. Ya. Yang IPS: terjadi peperangan di Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan di berbagai daerah, misalnya pertempuran Ambarawa di kota Semarang, Jawa Tengah. Terjadinya pertempuran Medan Area di kota Medan, Sumatera Utara. Terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api di kota Bandung, Jawa Barat. Ya, lanjut. Yang bahasa Indonesia: peristiwa yang terjadi pertempuran di Surabaya antara Indonesia dan Inggris. Ya. Pertempuran tersebut terjadi karena Indonesia menolak ultimatum dari Inggris. Yang terlibat dalam pertempuran tersebut rakyat Indonesia dan pasukan Inggris. Pertempuran tersebut pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran tersebut terjadi di Surabaya. Yang IPA: kelelawar, ciri-ciri hewan memakan
mencari makan pada waktu malam hari, nocturnal, tidur pada siang hari dengan keadaan menggantung terbalik, memiliki daya pendengaran yang tajam. Ciri-ciri habitat: bergelantungan di pohon, di goa, dan terkadang bisa bersarang di atap rumah. Cicak memutuskan ekornya dengan tujuan untuk mengelabui musuhnya, autotomi. Kumbang badak akan berpura-pura mati untuk mengelabui musuhnya. Ulat yang memiliki menyerupai ular untuk melindungi diri dari pemangsa. Oke, baik. Terima kasih Laura mewakili kelompok elang ya untuk menyajikan hasil diskusinya. Kita kasih tepuk salut juga buat kelompok elang. 1, 2, 3. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, baik ya, kalian sudah menyajikan hasil diskusi untuk kalian masing-masing ya. Bu guru sangat senang ternyata kalian sudah bisa mengerjakan apa yang Bu guru minta ya. Nah, sampai di sini kalian semuanya sudah paham? Paham? Baik, kalau sudah paham, Bu guru meminta kalian untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu guru bagikan kepada kalian. Ya, silakan kalian kerjakan sambil Bu guru menampilkan apa tadi itu tentang materi yang kalian pelajari. Apabila ada yang masih belum paham dari video dan tugas-tugas kalian itu, kalian bisa memperhatikan PowerPoint yang Bu guru sajikan di depan ya anak-anak ya. Nah, silakan kalian kerja LKPD-nya. Nanti yang sudah selesai boleh dikumpul kepada Bu guru. Ya, contoh kalimat efektif kalian bisa perhatikan ya. Nah, untuk pertempuran di PowerPoint di depan juga Bu guru tampilkan, jadi kalian bisa melihat ya. Nah, kalian bisa melihat. Kemudian ya, ditulis jawabannya di LKPD-nya ya, Nak ya. Nah, yang sudah selesai. Sambil melihat, Dimas sudah selesai? Ya? Sudah? Ya, masih kurang yang mana? Ya. Ya. Ya, boleh. Apa ini bisa diambil? Yang lainnya boleh dipegang dulu ya.
menggunakan kalimat efektif. Ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, cukup sampai di sini. Terus kalimat efektif tadi memiliki susunan apa ya? Susunan predikat, Predikat, objek, ya, objek dan keterangan. Ya, betul. Kalian tadi sudah bisa menuliskannya ya? Iya. Sudah. Sudah. Bagus sekali. Berarti memang kalian sudah paham. Selanjutnya, upaya mempertahankan kemerdekaan. Siapa yang mau membaca? Iya, Irawan. adanya pertempuran di berbagai daerah. Iya, dari berbagai daerah. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, Satya. Dan ada Pertempuran Medan Area. 10 November itu namanya pertempuran Surabaya. Terjadi Bandung Lautan Api. terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Iya, berarti kalian sudah paham. Ada satu lagi yang pertempuran Ambarawa ya, berdasarkan informasi yang sudah Bu Guru sajikan lewat video pembelajaran, kemudian lewat layar PowerPoint dan di bahan ajar kalian juga. Kemudian untuk penguatan pelajaran MIPA, apa kesimpulannya? Cara menyesuaikan diri, ya, cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Siapa yang baca? Ya, Jen. Penyesuaian struktur gigi. Iya, kalau struktur gigi itu siapa ya? Buaya. Buaya. Betul. Kemudian penyesuaian apa yang kedua? Bentuk paruh berarti? Iya. Kemudian penyesuaian bentuk kaki? Penyesuaian bentuk mulut? Kuku. Iya, betul. Terus kalau misalnya di sini tentang memutus ekor, itu cara melindungi diri dari mangsa. Betul. Nah, untuk ciri-ciri khusus hewan, Bu Guru mau tanya sama satu saja hewannya ya. Ciri-ciri khusus hewan. Kalau hewan apa ya, bulan? Ya. Nah, mempertahankan dirinya dengan mengganti warna. Itu cara menyesuaikan dirinya. Kalau ciri-ciri khusus bebek, ciri khusus bebek memiliki bentuk paruh. Iya, betul, James bisa ya. Berarti kalian sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Berarti kalian sudah paham. Jadi kita bisa mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Baik, anak-anak. Ya, kita sudah menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Kemudian Bu Guru mau membagikan post test, ya, berisi soal. Kalian ya, kalian soal kerjaan soal ini. Ya, di sini. Silakan disilang. Yang jawaban menurut kalian benar silang ya. Tulis nama ya anak-anak ya. Ya, tulis nama. Guru jangan dulu. Oh, Dana belum ya. Jangan lupa ditulis nama ya. Pilih jawabannya. Yang sudah selesai boleh dulu ke guru, nanti
Baik anak-anak? Ya? Ada yang sudah selesai? Ada? Ya? Sudah? Ya, kita cocokkan bersama-sama hasil kerja kalian. Apakah kalian jawabannya benar semua kalian? Ya? Untuk nomor 1, jawabannya baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Bu guru minta kalian tukar, ya, tukar dengan temannya untuk dicocokkan hasilnya. Ayo silakan ditukar. Sudah Bu. Sudah. Nah, kita bahas sama-sama ya anak-anak ya. Oke. Nomor 1 jawabannya yaitu tentang kalimat efektif. A. Betul? Betul. Siapa yang betul? Angkat tangan. Iya. Oke. Nomor 2. Jawabannya C. Siapa yang betul? Ya. Kemudian nomor 3. Jawabnya D. Iya, betul sekali. Kemudian nomor 4 jawabnya B. Iya. Nomor 5 jawabnya A. Ya, nomor 6 jawabnya D. Ya, nomor 7 jawabannya A. Ya, nomor 8 jawabannya juga A. Ya, nomor 9 jawabannya C. Dan nomor 10 jawabannya D. Siapa yang jawabannya benar semua? Iya. Fernando, siapa punya itu? Eka, salah berapa nak? Ada salah? Salah. Oh ya, salah 2 ya. Eka, oke, Bapak Eka nanti belajar lagi ya nak ya. Oke, baik. Ya. Karena kalian sudah mengikuti pembelajaran Bu Guru dari pagi ya dan awal sampai selesai, Bu Guru memberikan reward kepada kalian. Ini. Nah, ya, oke, baik. Aku warna apa? Warna pink. Ya, ditukar aja. Kalau perempuan makanya pink. Warna? Ya. Warna hijau. Ya. Ya. Ini sudah mengikuti pelajaran buku hari ini dengan baik. Kasih reward untuk kalian ya. Satya, Devi, ya. Kemudian Luna warna pink. Baik, terima kasih anak-anak. Ya, untuk pertemuan selanjutnya informasikan ya anak-anak, dengarkan baik-baik. Ya, sudah? Kalau ya, kalau dengarkan untuk pertemuan selanjutnya nanti di tema 2 subtema 3 yaitu tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Jangan lupa di rumah pelajari dulu sebelum kita mempelajari di sekolah ya. Baik ya, baca dulu. Nah, Bu Guru, apakah kalian masih semangat? Masih semangat ya. Guru mau menyanyikan lagu daerah yang mau bergoyang juga boleh. Yang mau ya, perhatikan. Menyanyi sama-sama. Menyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3, tolong perhatikan. Ayo. Satya lihat di depan. Ambil
Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa ini saya dipimpin menurut keyakinan saya, yaitu Islam. Bagi teman-teman yang beragama sahabat bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw